Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Bagaimana Strategi Raja Wali Mengalahkan Musuh. Hidup itu butuh strategi, bukan? Demikian juga dengan Raja Wali yang gagah, anggun, dan berwibawa. Raja Wali enggan melawan ular di tanah. Why? Di tanah ular punya pijakan dan kekuatannya memang di sana. Jika Raja Wali melawan ular di tanah, maka besar kemungkinannya dia yang akan mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Dia mematuk ular dan membawanya terbang ke udara, lalu berperang di sana. Di udara, ular tidak berdaya, tidak punya pijakan. Dengan mudah Raja Wali mengalahkannya. Demikian juga dengan kita, saat kita menghadapi masalah dan tantangan yang berat, jangan berperang dengan cara dunia. Itu kekuatannya musuh kita, si iblis. Lalu bagaimana dong kita membawa permasalahan kepada Tuhan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis kerap digambarkan dengan si ular tua, kadang-kadang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Tetapi singa itu sesungguhnya sudah dikalahkan. Ketika permasalahan dibawa kepada Tuhan di alam roh, meski kelihatannya secara kasat mata seolah-olah tidak ada perubahan, namun sesungguhnya di alam roh permasalahan itu sedang berubah bentuk, mengalami transformasi dari yang melawan kita menjadi jalan untuk memberkati kita. Ingat, tidak semua badai itu untuk menghalangi jalan kita. Kadang-kadang badai justru untuk membersihkan jalan yang akan kita lalui dan membawa kita ke tempat yang tinggi yang tidak bisa dicapai jika tidak ada penghalang itu. Tuhan itu baik dan selalu baik. Masih ingat kisah Daud dan Goliat? Bukankah Goliat itu masalah yang super besar? Raksasa Goliat itu tinggi besar, bersenjata lengkap, dan merupakan tentara yang terlatih serta berpengalaman. Dia memiliki jabatan yang tinggi. Dia sudah memenangkan berbagai pertempuran. Sementara Daud bukanlah tentara, tidak pernah mendapatkan training bagaimana caranya berperang dengan strateginya. Pengalaman Daud mengalahkan singa dan beruang, bukan tentara terlatih seperti Goliat. Tetapi tidak ada yang sulit dan mustahil ketika Tuhan ada di pihak Daud. Yang perlu dilakukan Daud, dia melakukan yang natural, maka Tuhan melengkapi dan menyempurnakan dengan melakukan yang supernatural. Wow, sungguh menakjubkan. Di sisi lain, sesungguhnya Goliat itu membukakan jalan sehingga Daud bisa menjadi menantu raja, hadiah karena mengalahkan Goliat.
dan pada jangka panjangnya justru membawa Daud menjadi raja. Dahsyat bukan? Segala sesuatu yang terjadi di alam natural didahului apa yang terjadi di alam roh. Jika di dalam roh permasalahan sudah ditaklukkan karena kita membawanya kepada Tuhan, maka tinggal tunggu kemenangan yang kita raih di alam natural pun termanifestasi. Yang perlu dijaga, semua itu tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan proses dan waktu. Sikap dan kepercayaan kita ketika menanti manifestasi kemenangan itu di alam natural menentukan kemenangan atau kekalahan kita. Apakah kita tetap percaya dan berdiri teguh di atas janji-janji firman Tuhan? Jika ya, tinggal tunggu waktu manifestasi kemenangan kita tercipta di alam natural. Siap praktek? Buktikan sendiri. Unless the Lord build the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Yeni Indra, Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.